Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aslama Turiski dari jurusan Sistem Informasi 2018 Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan rancangan dari audit keamanan sistem informasi manajemen Basnas menggunakan framework COVID-5 pada studi kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, untuk latar belakang, diangkatnya judul atau proyek ini adalah di mana yang kita tahu Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Selatan merupakan badan amil zakat yang melakukan pengelolaan zakat di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Nah, kemudian dibentuk juga dengan surat keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20 Juni 2001. Nah, dalam mempermudah kegiatan operasionalnya, Basnas Provinsi Sumatera Selatan memiliki sebuah sistem yang kita kenal dengan Sistem Informasi Manajemen Basnas atau SIMBA yang digunakan untuk keperluan pengelolaan laporan keuangan. Kemudian, dari berdasarkan hasil wawancara, SIMBA ini belum ada standar operasional dan prosedur atau SOP, manajemen keamanan sistem informasi. Terlebih lagi, SIMBA ini merupakan sebuah sistem informasi berbasis online yang menyimpan berbagai aset penting berupa data penerimaan zakat atau infak, data penyaluran zakat, data aset, data perencanaan, serta data pengelolaan keuangan yang dilengkapi dengan fitur pencetakan pelaporan yang meliputi 88 jenis laporan yang berbeda yang tergolong ke dalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar yang seharusnya data-data ini itu dapat terlindungi karena sistem informasi berbasis web online itu sangat rentan sekali terhadap ancaman keamanan informasi seperti peretasan, pencurian data, dan lain-lain. Nah, dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan audit keamanan sistem informasi pada aplikasi SIMBA ini dengan melakukan penilaian kapabilitas keamanan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kematangan SIMBA dan tentunya penilaian ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka mendukung optimalisasi keamanan pada sistem tersebut. Kemudian, untuk tujuan akhir dari proyek ini, yakni memberikan rekomendasi perbaikan terhadap keamanan SIMBA dengan menganalisis kapabilitas keamanannya agar dapat meningkatkan fungsi kerja sistem ke depannya. Untuk sasaran adalah pada bagian pengelolaan, perencanaan, dan keuangan yang memiliki keterikatan langsung dengan pengelolaan sistem. Manfaat dari proyek ini adalah untuk menilai kapabilitas terhadap keamanan SIMBA yang dapat menjadi rekomendasi untuk mendukung tercapainya tujuan IT Basnas, baik itu untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan performa sistem di masa mendatang. Untuk lingkup kegiatan, metode yang digunakan pada proyek audit keamanan sistem informasi manajemen Basnas pada studi kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah menggunakan framework COVID-5. Maka tahapan yang dilakukan adalah perencanaan audit, persiapan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit. Kemudian, untuk waktu dan jadwal kegiatan, dari proyek audit keamanan sistem informasi manajemen Basnas ini, yaitu selama 24 hari yang dimulai sejak awal Oktober hingga akhir Oktober. Nah, untuk lebih rincinya ini ada perencanaan audit yang dimulai pada tanggal 1 bulan 10 tahun 2020, kemudian selesai pada tanggal 2 bulan 10 tahun 2020 dengan durasi waktu 2 hari. Kemudian untuk persiapan audit, yakni dimulai pada tanggal 3 bulan 10 tahun 2020, kemudian selesai di tanggal 8 bulan 10 tahun 2020 dengan durasi waktu 6 hari. Untuk pelaksanaan audit, tanggal dimulainya 9 bulan 10 tahun 2020, kemudian selesai di tanggal 14 bulan 10 tahun 2020 dengan durasi waktu 6 hari. Kemudian untuk pelaporan audit dimulai tanggal 15 bulan 10 tahun 2020, kemudian selesai di tanggal 24 bulan 10 tahun 2020 dengan durasi waktu 10 hari.
Untuk anggaran proyek dari audit keamanan sistem informasi manajemen Basnas ini, yakni meliputi ada rincian biaya dan manfaat, itu dana pengembangannya dengan total biaya itu 15.325.000. Kemudian untuk rincian manfaatnya ini ada manfaat berwujud, total biaya wujudnya yakni pada tahun ke-1 ada 1.500.000, kemudian tahun ke-2 2.100.000, tahun ke-3 2.100.000, tahun ke-4 dan 2.100.000. Untuk manfaat tak berwujud ini total biayanya 5.300.000 di tahun pertama, kemudian tahun kedua 6.500.000, kemudian di tahun ketiga ada 6.400.000, kemudian di tahun keempat 6.400.000. Kemudian untuk total manfaat yakni ada 6.800.000, ini hasil penjumlahan dari total biaya wujud dan total biaya tak wujudnya. Kemudian di tahun kedua ada 8.600.000, tahun ketiga 8.500.000, kemudian di tahun keempat ada 8.500.000. Untuk proceed atau selisih dari total manfaat sama total biaya itu ya, di tahun pertama ada 6.800.000, kemudian di tahun kedua 8.600.000, kemudian di tahun ketiga ada 8.500.000, kemudian di tahun keempat ada 8.500.000. Kemudian untuk cost benefit analysis, yang pertama ada analisis payback periode, yang kedua analisis return on investment atau ROI, kemudian analisis net present value atau NPV, kemudian metode tingkat pengendalian internal atau IRR. Nah, untuk analisis payback periode, yakni perhitungan analisis proyeknya, ada total biayanya pada tahun ke-0, kemudian profit pada tahun ke-1, dikurangkan dengan sisa biayanya 8.526.000. Nah, untuk sisanya ini setelah kita kalikan dan dibagi dengan total biaya pada tahun ke-0 itu 0,56 tahun. Jadi payback periode ini sudah dapat dicapai pada tahun ke-1. Adapun secara detailnya itu 1 tahun ditambah dengan 0,56 tadi jadi 1,56 tahun. Nah, dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point-nya tuh pada waktu 1,56 tahun. Yang berarti bahwa pada tahun ke-1 perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Kemudian untuk analisis return on investment atau ROI, dengan metode ini, maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Nah, jadi untuk perhitungannya, ini ada total pengadaan itu sama dengan total biaya. Jadi, ada 15.325, ini untuk biaya awalannya, modal kita. Kemudian untuk total keuntungan, itu total manfaat dari tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat itu dijumlahkan dengan total 32.400.000. Kemudian untuk menghitung ROI-nya, ada total manfaat dikurang total biaya, kemudian dibagi dengan total biaya, dan dikalikan dengan 100%, yaitu dengan total 111,42%, yang artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun keempat sebesar 111,42% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Nah, untuk analisis net present value atau NPV, dengan perhitungannya min nilai proyek itu ditambah dengan proceed 1 dibagi dengan
1 plus 1% pangkat 1, begitu juga persis di prosit 2, prosit 3, dan prosit 4. Itu kemudian ditambahkan. Nah, jadi apabila tingkat bunga diskontonya 15% per tahun, maka NPV-nya itu berjumlah 7.539.669,58 rupiah. Nah, dari hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun keempat apabila sistem ini diterapkan adalah ini 7.539.669,58 rupiah. Nah, untuk metode tingkat pengendalian internal atau IRR-nya, metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1 15%, maka NPV 1-nya tadi 7.539.669,58 rupiah. Nah, jika I2-nya 20%, maka NPV 2-nya itu ini untuk perhitungan NPV-nya sama dengan NPV 1 tadi. Jadi untuk NPV 2 ini totalnya 5.332.022 rupiah. Nah, untuk perhitungan IRR-nya ini berpresentase 32,08%. Nah, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 32,08% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR-nya harus melebihi dari 15%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Nah, kemudian untuk outline pelaporan, yang pertama yaitu pelaporan terhadap proyek audit keamanan sistem informasi manajemen Basnas pada studi kasus Basnas Provinsi Sumatera Selatan dilakukan melalui manajer proyek terhadap pegawai Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua, proses pelaporan proyek ini dilakukan setelah proses pelaksanaan audit selesai. Kemudian yang ketiga, proses pelaporan proyek ini dilakukan penyerahan soft copy dan hard copy-nya kepada Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian untuk proses pelaporan menggunakan media yang terdokumentasi dengan baik dan memiliki format yang rapi. Nah, baiklah, demikianlah pemaparan TOR dari proyek yang saya ambil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.